Cucu Bung Hatta bilang, kita dipimpin wapres sang anak haram konstitusi. Belakangan ini ramai lagi nih, tuduhan kalau Gibran itu anak haram konstitusi. Terbaru datang dari Gustika Yusuf Hatta, cucu proklamator kita, lewat Instagram. Kata dia, kita dipimpin wakil presiden yang anak haram konstitusi. Pertanyaannya nih, bener nggak? Atau cuma narasi politik yang penuh emosi, tanpa baca putusan hukum? Atau biar citra SJW-nya nggak hilang? Mari kita bahas. Pertama, soal hukum. Semua ini sah lewat putusan MK nomor 90 garing PUU strip XX1 garing 2023. Putusan itu jelas, usia minimal capres-cawapres tetap 40 tahun, kecuali bagi yang pernah atau sedang jadi kepala daerah. Gibran pada saat itu wali kota aktif, artinya dia sah untuk maju. Nggak ada pasal konstitusi yang dia langgar. Sampai sini paham? Kalau belum, kita lanjut. Kedua, soal hakim dan nepotisme. Betul, ada iparnya Jokowi di situ, namanya Anwar Usman, duduk di MK. Dia itu satu daerah sama saya, dari Pulau Sumbawa. Tapi yang setuju bukan cuma satu orang, bukan cuma Anwar Usman. Dari 9 hakim, 5 setuju, 4 nolak. Itu kolektif, bukan keputusan tunggal. Paham kolektif nggak? Kalau nggak paham, sekolah lagi deh. Malah kemudian Anwar Usman dicopot dari kursi ketua MK karena kena sanksi etik. Tapi ingat, putusan yang diketok tetap sah. Jadi kalau mau bilang ini konspirasi keluarga atau mahkamah keluarga, datanya nggak nyambung. Lo ini pernah ikut atau pimpin sidang nggak sih? Kalau belum, coba deh LK dulu deh di HMI. Ketiga, soal siapa yang mau gandeng Gibran. Lucu ya, miris, ironis. Sebelum akhirnya gabung ke Prabowo, banyak yang ngincar Gibran. Ada skenario Anies Gibran, ada Ganjar Gibran, bahkan PDIP lewat Mbak Puan pun sempat hitung-hitungan dan kalkulasi. Artinya bukan cuma kubu Prabowo kok yang lihat Gibran sebagai magnet elektoral. Jadi kalau sekarang atau kemarin-kemarin dibilang anak haram konstitusi, berarti dulu semua yang pengen gandeng Gibran juga lagi ngincar anak haram dong. Malu dong, ironis dong. Malukan. Keempat, tarik-menarik aturan itu biasa, bos. Di organisasi aja kita sering lihat, mau kongres, munas, atau bahkan musyawarah kecil tingkat hima, selalu ada pihak yang mau ngubah ADART buat buka jalan politik. Itu hal biasa sebenarnya, selama lewat mekanisme resmi, sidang, voting, musyawarah, dan penetapan. Hasilnya sah. Begitu juga dengan kasus Gibran. Semua lewat jalur hukum, bukan jalur gelap. Jadi kenapa harus marah kalau caranya sah? Nggak suka? Wajar. Hati lu yang bermasalah. Kalau misalnya kemarin dia dengan orang yang lu dukung, gimana? Jadi teman-teman, fakta hukumnya jelas. Gibran itu bukan anak haram konstitusi. Dia justru ikut aturan yang dibuka lewat putusan MK. MK itu adalah jalur resmi yang dijamin oleh negara. Dan hanya orang-orang yang gak negarawan yang anggap itu sebagai anak haram konstitusi. Jadi kalau masih ada yang maksa bilang haram, ya sebenarnya yang haram itu logika dan kebencian yang terus dipupuk. Sedih dan miris ya. Gimana menurut Nana?